menyangkal diri, dan memikul salib. Haleluya, Victorious Kids. Di Minggu Paskah ini, biarlah kita mengingat Tuhan Yesus yang sudah menyangkal diri dan memikul salib untuk kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia sebenarnya tidak perlu memikul salib dan tidak perlu mati di kayu salib. Namun bila Tuhan Yesus tidak melakukannya, maka kita semua yang berdosa harus dihukum karena dosa kita dan masuk ke neraka untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, walau tentunya dia merasa sangat berat karena dosa seluruh umat manusia ditimpakan kepadanya. Namun dia patuh kepada Bapa di sorga. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Kehendak Bapa adalah Tuhan Yesus mati berkorban bagi kita. Maka Tuhan Yesus patuh. Dia menyangkal diri dan memikul salibnya. Tuhan Yesus menderita supaya kita tidak perlu menderita lagi oleh karena dosa kita. Tuhan Yesus dihukum supaya kita tidak perlu dihukum lagi. Tuhan Yesus adalah teladan kita. Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, yakni setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita pun harus belajar hidup menyangkal diri dan memikul salib. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Dan Lukas 9 ayat 23 berkata, "Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Ayat firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa semua orang yang mau mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Wow, Victorious Kids, berarti ayat ini berlaku untuk kita semua. Bukan hanya untuk orang dewasa, bukan hanya untuk orang tua, tetapi juga untuk kita yang masih anak-anak. Karena kita semua mau mengikut Tuhan Yesus. Amin. Bagaimanakah maksudnya kita hidup menyangkal diri dan memikul salib? Apakah kita mencari sebuah salib, lalu kita membawa salib itu kemana-mana? Apakah maksudnya kita semua harus memakai kalung salib atau gelang salib? Bukanlah demikian maksudnya, Victorious Kids. Maksud menyangkal diri adalah setelah kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita yang mati bagi dosa-dosa kita, maka kita menyerahkan diri kita untuk mengikut Tuhan dan patuh kepada Tuhan sepenuhnya. Salah satunya adalah dengan kita memilih untuk tidak melakukan kehendak diri kita sendiri, tetapi kita melakukan kehendak Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab. Misalnya, Victorious Kids mau marah dan bersikap kasar karena keinginan Victorious Kids tidak dikabulkan. Tetapi bila Victorious Kids memilih menyangkal diri, maka Victorious Kids memilih untuk tetap tenang dan tetap sopan. Contoh lainnya, Mama dan Papa menyuruh Victorious Kids belajar, namun keinginan Victorious Kids sebenarnya adalah terus bermain-main. Tetapi bila Victorious Kids memilih menyangkal diri, maka Victorious Kids patuh kepada orang tua. Victorious Kids berhenti bermain dan kemudian sungguh-sungguh belajar. Contoh lainnya, Victorious Kids sedang merasa malas, tetapi kemudian
diminta oleh kakak untuk membersihkan kamar. Dan bila Victorious Kids menyangkal diri, maka Victorious Kids bangkit dan mulai membersihkan kamar dengan rajin. Contoh lainnya lagi, Victorious Kids ingin main games dan menonton TV seharian. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19, Victorious Kids lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja. Tetapi bila Victorious Kids memilih menyangkal diri, maka Victorious Kids berhenti main games dan menonton TV. Dan Victorious Kids memakai waktu Victorious Kids untuk hal-hal lainnya yang lebih berguna, seperti menolong mencuci piring, ataupun menyelesaikan PR Victorious Kids. Satu contoh lagi misalnya, Victorious Kids masih mau tidur, padahal sudah waktunya untuk bangun pagi. Tetapi bila Victorious Kids memilih menyangkal diri, maka Victorious Kids bangun dari tempat tidur, mulai berdoa pagi dan membaca Alkitab, dan memulai aktivitas Victorious Kids pada hari yang baru itu. Ini semua adalah beberapa contoh bagaimana kita harus menyangkal diri. Jadi kita tidak melakukan kehendak kita sendiri. Ketika kehendak kita berlawanan dengan kehendak Tuhan, maka kita memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, yang berarti kita memilih patuh kepada firman Tuhan. Amin. Menyangkal diri sejalan dengan memikul salib. Bagaimanakah memikul salib yang dimaksud oleh ayat firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat 23 di atas? Apakah kita juga harus mengangkat salib seperti dulu Tuhan Yesus mengangkat salib besar ke bukit Golgota? Bukan demikian. Justru kita tidak perlu melakukan hal seperti itu lagi, karena Tuhan Yesus sudah melakukannya bagi kita. Tadi sudah diajarkan bahwa Tuhan Yesus sudah menderita dan menanggung dosa kita, supaya kita tidak perlu menderita lagi akibat dosa kita. Jadi artinya Tuhan Yesus adalah substitusi kita, atau Ia sudah menggantikan kita. Namun Victorious Kids perlu mengerti bahwa salib adalah lambang penderitaan, lambang pengorbanan, bahkan lambang kematian. Jadi memikul salib juga berarti bahwa kita harus rela mengalami penderitaan karena kita mengikut Yesus. Tetapi kita menderita bukan karena kita memilih untuk berbuat dosa. Misalnya Victorious Kids memilih untuk mencuri, lalu Victorious Kids ketahuan, dan kemudian Victorious Kids dihukum. Ketika dihukum, Victorious Kids menderita. Itu bukan penderitaan karena memikul salib. Itu penderitaan karena berbuat dosa. Justru Victorious Kids harus sungguh-sungguh bertobat dan tidak berbuat dosa seperti itu lagi. Contoh memikul salib yang benar adalah ketika Victorious Kids sungguh-sungguh mengikut Tuhan, di mana Victorious Kids tidak mau lagi ikut bergosip, juga tidak mau lagi berbicara kotor, maka ada teman-teman yang tidak suka dan mengejek Victorious Kids. Bahkan mereka tidak mau lagi berteman dengan Victorious Kids. Victorious Kids tentunya merasa sedih dan menderita karena diperlakukan tidak baik. Tetapi itu adalah penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus. Itu adalah salah satu contoh memikul salib karena mengikut Tuhan Yesus. Jika hal itu terjadi, maka janganlah terus sedih. Jangan pula menjadi berhenti mengikut Tuhan dan kemudian kompromi dengan dosa hanya agar supaya disukai teman-teman. Justru marilah Victorious Kids tetap berani di dalam kebenaran dan tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Tetap
tetaplah menjadi garam dan terang bagi teman-teman Victorious Kids tersebut. Matius 5 ayat 13 sampai 14 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jika Victorious Kids berkelakuan serupa atau sama saja dengan semua orang-orang yang belum mengenal jalan Yesus, misalnya ketika mereka berbohong, Victorious Kids juga berbohong. Ketika mereka mencuri, Victorious Kids juga mencuri. Maka tidak ada bedanya Victorious Kids dengan mereka. Kehidupan seperti itu adalah garam yang tawar dan bukan garam yang asin yang membawa perbedaan. Biarlah kita semua selalu menjadi garam yang asin, yang menjadi terang, karena kita rela menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus tiap-tiap hari. Amin, Victorious Kids. Kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus mati di Golgota, maka pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itulah yang kita peringati pada hari Minggu ini. Dan sesudah itu Tuhan Yesus naik ke sorga, dan ia memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita anak-anaknya. Tentunya orang-orang tidak dapat lagi melihat Tuhan Yesus pada zaman sekarang ini. Namun mereka dapat melihat Tuhan Yesus melalui hidup kita anak-anaknya. Oh, biarlah seluruh keluarga, teman-teman, dan kenalan Victorious Kids dapat melihat Tuhan Yesus yang mengasihi melalui hidup Victorious Kids yang mengasihi. Kiranya mereka dapat melihat Tuhan Yesus yang sabar, lemah lembut, mengampuni melalui hidup Victorious Kids yang sabar, lemah lembut, dan mengampuni. Biarlah orang lain bisa melihat Tuhan Yesus yang berkuasa melalui hidup Victorious Kids yang berkuasa. Amin. Itu semua dapat terjadi bila setiap hari Victorious Kids memilih untuk hidup menyangkal diri dan memikul salib, di mana Victorious Kids memilih untuk patuh kepada firman dan selalu menolak dosa. Maka setiap hari Victorious Kids akan bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin. Kiranya sejak hari ini Victorious Kids mau memilih hidup menyangkal diri dan memikul salib, sehingga orang banyak dapat melihat Tuhan Yesus melalui hidup kita. Marilah kita semua tidak hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi marilah kita semua juga menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saat ini pastikanlah Victorious Kids sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hati Victorious Kids. Mari sungguh-sungguh berbalik dari semua dosa-dosa yang selama ini Victorious Kids lakukan. Mari sungguh-sungguh bertobat dari semua kejahatan dan kenakalan. Mari menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Amin. Ikutilah doa ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memikul salib-Mu. Dan mati untuk menebus dosa saya. Di hari Paskah ini,
Saya sungguh-sungguh menerimamu sebagai Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Ampunilah semua dosa saya ya Tuhan. Mulai hari ini saya mau bertobat sungguh-sungguh dari semua kejahatan dan kenakalan saya. Saya mau menjadi anak yang patuh kepada firman Tuhan. Saya mau menyangkal diri setiap hari. Saya mau memikul salib saya setiap hari. Ajarilah saya Roh Kudus. Saya tidak lagi melakukan kehendak sendiri, tetapi saya mau melakukan kehendak Tuhan Yesus. Saya mau menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dalam nama Yesus, saya